Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Andita Putri dengan NIM 200171126. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Ainim Liwisti, SPDM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah dialektologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan dialek. Berikut materinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas tentang pertumbuhan dialek. Pertumbuhan dialek adalah situasi munculnya suatu dialek dan bertambah sempurna yang mengarah pada kemajuan. Pertumbuhan dialek terjadi karena faktor non-kebahasaan dan kebahasaan. Faktor non-kebahasaan terdiri atas 3 hal. Yang pertama, keadaan alam seperti daerah terpencil dan ruang gerak penduduk untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Yang kedua, batas alam seperti batas politik, ekonomi, dan cara hidup yang tercermin dalam dialek yang bersangkutan. Yang ketiga, adanya hubungan dan keunggulan bahasa yang terbawa oleh para penuturnya saat terjadi perpindahan penduduk, penyerbuan, dan penjajahan suatu daerah. Faktor kebahasaan terdiri atas peranan dialek atau bahasa yang bertetangga yang dapat menentukan masuknya kosakata, struktur, dan cara pengucapan atau pelafalan saat pertemuan dua bahasa atau dialek yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan dialek. Perkembangan dialek adalah perluasan wilayah dan jumlah pemakai dialek. Perkembangan dialek terdiri atas perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Nah, perkembangan membaik terjadi apabila suatu dialek mengalami perluasan wilayah dan jumlah penuturnya bertambah serta dinobatkan sebagai dialek baku. Perkembangan memburuk terjadi apabila suatu dialek semakin berkurang penutur dan semakin berkurang pula wilayah pemakaiannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa saja sih faktor masuknya unsur bahasa lain. Yang pertama ada sekolah. Nah, adanya kecenderungan sekolah-sekolah yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar selama proses belajar mengajar, sehingga sebagian besar siswa merasa asing dengan bahasa daerah atau bahasa ibunya. Gejala itulah yang menunjukkan adanya pergeseran bahasa daerah oleh bahasa nasional. Padahal yang kita tahu bahwa di setiap daerah harus menggunakan bahasa pengantar dengan bahasa daerah mulai dari SD kelas 1 sampai minimal kelas 5. Nah, selanjutnya faktor yang masuknya unsur bahasa lain adalah faktor budaya. Penyusupan bahasa melalui saluran bahasa terjadi karena adanya surat kabar, televisi, radio, buku majalah, dan film. Semakin berkembangnya zaman, media massa atau media cetak sudah terkalahkan oleh media elektronik. Begitu juga dengan tontonan atau bacaan berbahasa daerah kalah dengan tontonan dan bacaan bahasa lain. Oleh karena itu, terjadilah pergeseran dari bahasa daerah yang masuknya unsur-unsur dari bahasa lain. Selanjutnya, kita bahas tentang faktor yang ketiga, yaitu faktor sosial. Pada umumnya, para perantau yang meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu dan rezeki masih merasa malu ketika menggunakan dialek bahasa daerahnya. Mereka cenderung bangga menggunakan bahasa yang dianggapnya berpretise dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya, kalau anak Jakarta menggunakan bahasa Jaksel atau bahasa gaul. Nah, tingkat mobilitas suatu masyarakat cenderung tinggi, sehingga bahasa yang dituturkan juga turut terpengaruh oleh bahasa daerah lain atau bahasa nasional, bahkan bahasa asing. Hal ini sejatinya dapat menjadi faktor penyebab perkembangan membaik suatu dialek yang berpengaruh karena jumlah penutur dan luas wilayahnya bertambah. Namun, perkembangan memburuk juga dapat terjadi apabila penutur suatu dialek tidak loyal, sehingga dapat dipengaruhi penutur dialek lainnya. Nah, itu dia teman-teman materi dari pertumbuhan dan perkembangan dialek. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan tentang perkembangan dan pertumbuhan dialek. Semoga dapat bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.